I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Kami akan menyampaikan sedikit materi tentang stunting. Dan kamu juga tidak ada orang jadi tidak bisa pinjam. Jadi kami pakai lembar balik saja. Mungkin saya bisa pegang begini bisa. Jadi di sini pengertian stunting itu yaitu kondisi gagal tumbuh anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir tidak efektifnya periode 1000 hari pertama kehidupan. Jadi stunting itu kegagalan tumbuh kembang anak yang biasa kita ketahui bahwa mungkin pertumbuhan anak itu lebih pendek dari usianya. Meskipun usianya sudah semakin dewasa kelihatannya, tetapi fisiknya masih terlihat pendek begitu. Jadi yang berikutnya ada penyebab stunting. Di sini penyebab stunting yang pertama itu pola asuh yang kurang baik. Nah, pola asuh yang kurang baik ini mungkin dari mama-mama sekalian tidak mengetahui bagaimana menjaga gizi yang baik untuk anak-anak sehingga tidak dapat memberikan gizi yang baik untuk anak-anak dan mungkin itu akan menyebabkan stunting. Yang berikut terbatasnya layanan kesehatan. Terbatasnya layanan kesehatan ini mungkin tidak memeriksa kehamilan. Jadi ibu-ibu sekalian tidak mengetahui kondisi bayi yang ada dalam kandungan sehingga mungkin bayi tersebut tidak dalam keadaan sehat. Jadi itu pun juga menyebabkan stunting. Yang berikut kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Nah di sini ibu-ibu mungkin bisa mengonsumsi makanan bergizi sehingga itu tidak dapat menyebabkan stunting. Yang berikut kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Jadi ini untuk ibu-ibu airnya diperhatikan supaya kalau menggunakan air itu air yang bersih, jangan yang kotor, karena itu juga dapat menyebabkan terjadinya stunting. Di sini ada beberapa ciri-ciri stunting, yaitu tinggi badan yang berada di bawah kisaran normal. Seperti tadi saya bilang bahwa umurnya sudah dewasa tetapi tinggi badannya masih tetap pendek. Yang berikut berat badan balita cenderung menurun atau sulit naik. Yang berikut lebih mudah sakit karena daya tahan tubuh yang rendah. Yang berikut lagi keterlambatan pada perkembangan fisik, sosial, dan mental. Dan yang berikut kemampuan fokus dan memori belajar yang kurang atau menurun. Dan terakhir pertumbuhan gigi yang terlambat. Jadi ini merupakan ciri-ciri stunting yang perlu kita perhatikan. Berikut di sini ada dampak stunting, yaitu tergolong dalam dua dampak, yaitu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek ini ada terganggunya perkembangan otak, kecerdasan menurun, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Dan yang dampak stunting jangka panjang itu ada penurunan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko diabetes, kegemukan, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Ini merupakan dampak stunting yang perlu kita perhatikan. Nah, yang berikut ini cara mencegah stunting. Ini adalah inti dari materi kami yang kami bawakan pada hari ini, yaitu tentang bagaimana cara mencegah stunting. Cara mencegah stunting di sini yang pertama, ibu hamil mendapat tablet tambah darah minimal 90 tablet selama 3 bulan. Yang kedua, pemberian makanan tambahan ibu hamil. Yang ketiga, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat.
Yang keempat, memantau inisiasi menyusui dini. Yang kesembilan, mengatasi kekurangan yodium. Dan yang ke-10, menyediakan suplementasi sir. Dan di sini sudah tercantum untuk dan juga pemenuhan gizi. Yang berikut itu cara mencegah stunting sejak dalam kandungan. Nah, yang pertama, pemeriksaan kehamilan secara berkala. Dan yang kedua, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular pada ibu hamil. Yang ketiga, mengonsumsi makanan bernutrisi. Jadi saat hamil, ibu hamil membutuhkan asupan gizi ekstra untuk tumbuh kembang bayi juga untuk kesehatan ibu sendiri. Dan bila perlu melakukan konsultasi kebutuhan gizi dengan ahli gizi atau dokter kandungan. Berikut cara mencegah stunting pada anak. Yang pertama, melakukan proses persalinan di klinik terpercaya. Jadi tidak minta tolong ke dukun atau apa? Jadi itu harus pergi ke rumah sakit atau puskesmas sehingga bisa mendapatkan penanganan yang baik di sana. Berikut, memberikan ASI sebagai makanan utama hingga sampai berumur 6 bulan. Jadi memberikan ASI itu sampai bayi berumur 6 bulan. Jangan 3 bulan, 4 bulan sudah berhenti. Itu dapat mempengaruhi perkembangan anak. Yang berikut, memberikan makanan tambahan yang kaya gizi dimulai setelah bayi berumur 6 bulan. Yang berikut, pemberian imunisasi lengkap untuk mencegah pemantauan tumbuh kembang balita dengan melakukan pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan berat dan tinggi badan setiap bulan. Itu yang di posyandu kan setiap bulan ada kegiatan posyandu, jadi itu pasti mengukur berat badan dan panjang badan. Itu cara mencegah stunting pada anak. Jadi mungkin itu sedikit materi yang saya sampaikan, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Tony. Ada yang mau bertanya atau belum mengerti atau mau kasih tambahan sedikit dari teman-teman, ya persilakan. Sebenarnya kami ada sedikit snack yang kami Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.